Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo Y91 dengan chipset Qualcomm. Jadi sebelumnya handphone ini sudah aku bongkar casing belakangnya. Kemudian kasusnya handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Jadi kita sudah beberapa kali mencoba untuk menggambar polanya, tetap tidak bisa juga. Kemudian untuk pertanyaan keamanan recovery kunci layarnya juga kita sudah lupa. Kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui seri dari handphone Vivo ini jika kita tidak tahu serinya, tidak ada kardusnya. Kemudian bagaimana juga caranya menentukan apakah chipset yang digunakan handphone ini Qualcomm ataupun MediaTek. Kita matikan dulu handphonenya, kemudian kita masuk ke recovery mode dengan cara tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol powernya secara bersamaan. Kita tekan kedua tombol tersebut sampai muncul tampilan recovery di layarnya. Kemudian kita bisa pilih menu recovery mode. Kita turunkan menggunakan tombol volume bawah. Kemudian untuk OK-nya kita bisa menekan tombol power. Kemudian handphone akan restart lagi, muncul logo Vivo, dan nanti langsung masuk ke tampilan Vivo Recovery dengan menu recovery di bawahnya seperti ini. Untuk mengecek handphone ini seri beserta chipsetnya, kita bisa turunkan ke menu Advanced Option, tekan tombol power. Kemudian kita bisa turunkan lagi ke menu View Recovery Logs. Kita tekan tombol power untuk OK. Dan di sini ada tmp/recovery.log yang paling atas ya, kita klik aja. Kemudian kita scroll ke bawah terus, kita cari tulisan atau kata-kata dengan awalan PD, kemudian di belakangnya ada angka serialnya. Kita bisa scroll lagi ke bawah, kita cari serinya. Vivo itu untuk model numbernya diawali dengan huruf P dan D. Jadi kita bisa scroll ke bawah, kita cari serinya dulu. Nah, ini sudah ketemu dia, PD1818EF. Dan setelah kita mendapatkan serinya, di sini Vivo PD1818EF, kita bisa membrowsingkan kode tersebut atau model tersebut PD1818EF ini di Google. Kemudian nanti akan muncul spesifikasi dari handphone Vivo ini, serinya berapa, kemudian spesifikasi fullnya menggunakan chipset apa, akan muncul semua informasinya jika kita browsingkan di Google. Oke, sementara kita matikan dulu handphonenya dan sekarang kita menuju ke tampilan komputer untuk kita siapkan tool dan filenya. Di sini kita menggunakan 3 file aja. Yang pertama ada Qualcomm Driver Installer. Karena handphone Vivo Y91 PD1818EF ini berchipset Qualcomm, maka kita wajib menginstal Qualcomm drivernya terlebih dahulu. Tinggal kita klik aja isinya, kemudian kita tunggu, dan setelah muncul tampilan installernya bisa kita pilih WWAN-DHCP, kemudian kita klik next, kemudian next lagi, I accept, kemudian next, kemudian install. Kita tunggu sebentar sampai proses installnya selesai. Setelah proses installnya selesai, bisa langsung kita klik finish. Untuk yang membutuhkan restart komputer, silahkan di restart. Untuk yang tidak perlu, silahkan tidak usah di restart. Kemudian kita close WinRAR-nya. Dan yang kedua di sini tool yang akan kita gunakan untuk flashing untuk format datanya adalah KPST 2.7. Kita buka isi dalam WinRAR-nya. Kemudian kita jalankan KPST 2.7.460.exe-nya. Kita double klik aja, kemudian akan muncul tampilan installernya seperti ini. Ada keterangan di situ administrator searching and removing exiting KPST package. Kita tunggu aja, kalau sudah selesai akan muncul tampilan installernya. Langsung kita klik next, kemudian kita klik I accept, kemudian klik next, kemudian next lagi. Kemudian di sini kita pilih complete, kemudian kita klik next lagi, kemudian install, dan kita tunggu proses installnya sampai dengan selesai. Kalau sudah, bisa kita klik finish. Dan setelah selesai proses installnya, untuk menjalankan software atau tool KPST, kita bisa klik start menu di pojok kiri bawah. Di sini aku menggunakan Windows 10.
Kemudian langsung kita scroll ke bawah aja, kita cari KeyPST. Kalau sudah ketemu foldernya, bisa kita expand dulu. Dan file yang akan kita gunakan adalah KeyFIL atau program yang akan kita gunakan adalah KeyFIL. Kita klik aja dan kita tunggu sampai muncul KeyFIL dari KeyPST tersebut. Ini adalah KeyFIL, tool yang akan kita gunakan untuk melakukan format data, menghapus pola kunci layar, PIN ataupun sandi pada Vivo Y91 Qualcomm. Kemudian file terakhir yang akan kita gunakan ada file host Vivo Y95, Vivo Y91 Qualcomm Magelang Flasher. Jadi file ini bisa digunakan selain untuk Y91, juga bisa untuk Y95 dengan chipset Qualcomm. Di dalamnya ada file dengan nama proc.eMMC Firehost 8937ddr.mbn. File ini akan kita masukkan ke kolom select programmer pada KeyFIL-nya. Caranya bagaimana? Nanti kita akan pelajari bersama untuk memasukkan file programmer ini pada kolom select programmer. Sekarang kita bisa kembali dulu ke tampilan handphonenya. Karena Y91 yang aku pegang ini, yang aku servis ini menggunakan chipset Qualcomm, maka kita harus masuk terlebih dahulu ke IDL mode 9008 di handphone ini. Bisa menggunakan kombinasi tombol, karena tadi sudah aku coba untuk kombinasi tombol ternyata sudah terdisable, maka kita akan menggunakan test point. Untuk menemukan titik test point pada Vivo Y91 ini, silahkan buka dulu seng penutupnya, kemudian di samping soket sidik jarinya ada dua titik test point yang akan kita hubungkan agar handphone ini bisa terbaca di komputer sebagai IDL mode 9008. Kemudian sebelumnya kita bisa colokkan dulu kabel data ke handphonenya sambil kita menghubungkan dua titik test point, kemudian kita colokkan kabel data ke komputer. Jadi kabel data dulu ke handphone, jika sudah terhubung ke handphone kabel datanya, kita bisa hubungkan dua titik test point langsung. Kemudian sambil menghubungkan dua titik test point, colokkan ujung kabel data yang satunya ke port USB di komputer. Kita akan bergabung dengan tampilan komputer sekarang. Kita bisa buka dulu Device Manager yang akan kita gunakan sebagai penanda jika handphone ini sudah terbaca oleh komputer sebagai IDL mode 9008. Jadi nanti ketika handphone sudah terbaca sebagai IDL mode akan langsung terdeteksi oleh Device Manager ini. Oke, kita coba sekarang, kita hubungkan kedua titik test point di samping soket fingerprint atau sidik jari dari Y91 ini. Kemudian kalau sudah dihubungkan test point-nya, colokkan kabel data ke komputer, kemudian lepaskan dan perhatikan pada Device Manager. Di sini ada Podcom dan LPT, kemudian di bawahnya ada keterangan di situ sudah terbaca sebagai Qualcomm HS USB Key Loader 9008 pada COM sekian. Di sini terbaca COM 3. Padahal tidak harus COM 3 ya, bisa COM berapapun. Kemudian di KeyFIL-nya juga sudah terbaca Qualcomm HS USB Key Loader 9008 pada COM 3. Yang jelas COM-nya harus sama dengan Device Manager. Untuk angka pada COM-nya bebas, bisa COM berapapun. Kemudian kita klik Fat Boot pada select boot tipenya, kemudian pada kolom Programmer Path pada select programmer, kita klik Browse. Kemudian kita arahkan ke menu atau ke folder, maksudnya kita arahkan ke folder hasil ekstrakan dari file proc.eMMC Firehost 8937ddr.mbn-nya. Tadi aku ekstrak di desktop, kemudian folder bahan, kemudian folder Firehost Vivo Y95, Y91, kemudian kita klik filenya dan klik open. Langsung masuk pada kolom programmer path-nya seperti ini. Kemudian sekarang kita pilih menu tool di bagian atas, kemudian kita klik dan kita pilih Partition Manager. Kita klik Partition Manager-nya, ada tampilan notifikasi confirm, kita klik OK langsung. Kemudian kita tunggu wait for 3 second di bawahnya. Kita tunggu sampai ada tampilan table yang muncul. Kalau sudah muncul table dari Partition Manager seperti ini, kita bisa scroll ke bawah dan kita cari label user data. Ingat ya, jangan sampai salah melakukan klik labelnya. Jadi jangan sampai salah memilih labelnya. Yang kita pilih adalah label user data, jangan pilih yang lain. Kemudian kita klik kanan untuk label user datanya. Kemudian kita pilih
manage partition data yang atas. Kita klik langsung, kemudian akan muncul tampilan jendela baru, raw data manager, kita pilih erase. Jadi jangan sampai salah ya, kita klik erase, kemudian kita klik yes, dan kita tunggu sebentar sampai ada progress di bagian bawahnya. Kalau finish erase data blocknya sudah muncul, kita bisa langsung klik close. Kemudian kita tunggu sebentar untuk tampilan partition manajernya kita close juga. Kemudian ada keterangan phone will reset the EDL mode when this form is closed. Jadi ketika kita klik OK, maka handphone akan langsung lepas atau keluar dari EDL mode dan akan langsung otomatis clean ya semua data dan semua aplikasi foto video di internal memori handphone ini. Kemudian sekarang kita angkat handphonenya, kita bisa lepaskan dulu kabel datanya dan kita nyalakan handphonenya dengan cara tekan tombol power. Kita tekan dan tahan sampai muncul logo Vivo di layarnya. Kemudian kalau sudah muncul logo Vivonya, bisa kita tunggu proses loadingnya. Untuk menjaga agar kondisi baterainya tetap terisi saat proses loading, kita bisa mencolokkan kembali kabel data yang masih terhubung ke komputer. Yang intinya adalah jangan sampai ketika proses loading handphone Vivo ini kehabisan baterai, karena bisa jadi akan menyebabkan boot loop. Yang jelas kita bisa jaga kondisi baterainya dengan menghubungkan handphone ke kabel data kembali. Saat proses loading seperti ini, jangan kaget apabila handphone mengalami beberapa kali restart kemudian muncul tampilan wiping data seperti ini. Karena itu normal saja. Apabila handphone boot loop berarti Anda salah saat melakukan erase data, bukan label user data tetapi label yang lain. Kemudian di sini muncul tampilan WIPO file, web data file. Kita tenang aja, jangan risau, bisa kita klik OK dulu aja, kemudian kita coba untuk klik web data lagi. Kemudian klik web data, kita tunggu. Kalau masih file, tenang aja, langsung aja kita restart handphonenya, kita tekan back, kemudian kita tekan reboot system. Dan kita tunggu handphone ini loading kembali. Untuk yang kedua kali ini proses loadingnya memang sedikit lebih lama. Jadi bisa kita letakkan lagi handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Jangan kaget juga ketika hanya muncul logo Vivo di layarnya. Jika Anda benar melakukan erase data pada user data atau pada label user data di KeyFIL tadi, maka tidak akan terjadi boot loop. Tetapi apabila Anda salah reset labelnya, bisa jadi boot loop dan kita harus melakukan flash ulang full firmware. Setelah beberapa menit proses loadingnya selesai, akan langsung muncul tampilan welcome screen di FunTouch OS seperti ini. Langsung kita setup ya. Kita bisa klik setel telepon Anda. Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya juga, kemudian klik setel telepon Anda. Kemudian di sini kita pilih bahasa, kita klik berikutnya. Wilayah kita klik berikutnya juga, kemudian setuju. Kemudian untuk atur jaringan bisa kita lewati dulu. Kemudian kita klik lainnya dan setuju untuk Google, kemudian berikutnya, kemudian kita lewati juga untuk sidik jari wajah dan kunci layar. Untuk impor bisa kita lewati dan gunakan sekarang. Tetapi di sini ada tampilan belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di-setel ulang. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Ketika kita klik siapkan ponsel, akan kembali ke tampilan welcome screen dari FunTouch OS-nya. Kita bisa setup ulang handphonenya, tetapi untuk setup kali ini kita hubungkan handphone ke jaringan internet terlebih dahulu. Bisa menggunakan WiFi, kalau tidak ada WiFi silahkan gunakan kabel data. Kita coba untuk setup saat handphone ini terkoneksi ke internet, kita bisa klik berikutnya. Kemudian kita pilih jangan salin untuk pindah data dari dan memeriksa pembaruan. Kemudian kita tunggu sebentar, mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit. Setelah ini akan ada tampilan lagi memeriksa info, kemudian ada masukkan sandi. Padahal di awal tadi kasus kita adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Jadi kita sampai di sini pun tidak akan tahu apa polanya. Kita bisa gunakan alternatif, kita bisa klik menu gunakan akun Google saya di bagian atas polanya. Langsung aja kita coba untuk klik menu tersebut dan akan muncul tampilan memeriksa info. Kita tunggu sebentar sampai tampilannya ini
berubah menjadi tampilan verifikasi akun Anda. Di sini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini. Jadi kita ketikkan aja emailnya, kemudian passwordnya, kemudian kita klik berikutnya login dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu. Apabila lupa, kita mau cari bagaimanapun juga tetap tidak bisa ketemu. Kemudian kita akan melakukan bypass langsung aja tanpa harus mencari akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini. Karena kita lupa polanya, kemudian kita lupa juga akun Google-nya, maka untuk cara bypassnya, kita bisa kembali dulu ke halaman atur jaringan, kemudian kita lupakan jaringan. Handphone tidak terkonek ke jaringan internet, buat yang pakai kartu lepaskan kartunya, kemudian kita klik lanjut, kemudian setuju, kemudian berikutnya. Dan pada tampilan sidik jari wajah dan kata sandi ini, kita pilih tambah sidik jari atau tambah wajah. Kita pilih kata sandi kok abu-abu ya? Oh ternyata iya, tadi lupa ya. Kalau tutup belakangnya ini jadi satu sama sidik jarinya dan tadi kita lepas. Oke, kita pilih opsi lainnya aja. Kita pilih tambah wajah. Kemudian ada tampilan kata sandi layar kunci. Jika tadi menggunakan pola, maka kita bisa membuat baru lagi menggunakan kata sandi. Kita coba kata sandi 4 digit. Kemudian kita bisa ketikkan kata sandi yang gampang aja, misal 1 2 3 4, kemudian kita konfirmasikan 1 2 3 4, kemudian atur pertanyaan keamanan. Apa nama sekolah dasar Anda, misal SD. Siapa nama sahabat masa kecil Anda, misal teman, kemudian kita klik selesai. Untuk setting wajahnya tidak perlu ya, tambah wajah kita abaikan aja. Bisa kita kembali langsung, kemudian kita kembali lagi, kita kembali ke bagian atur jaringan dan kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet via wifi. Untuk yang pakai data seluler silahkan masukkan lagi kartunya agar handphone mendapatkan koneksi internet. Kemudian sambungkan, setelah tersambung ke internet muncul tombol berikutnya di bagian bawah, kita klik berikutnya. Pindahkan data dari, kita pilih jangan salin, kemudian memeriksa pembaruan, memeriksa info, dan di sini yang tadinya pola sekarang berubah menjadi kata sandi. Tadi kita sudah membuat kata sandi baru 4 digit 1 2 3 4 dan kata sandi yang kita buat tadilah yang kita tuliskan di sini. Langsung aja bisa kita tulis 1 2 3 4. Kemudian kita tekan enter panah sebelah kiri ini dan kita lihat hasilnya. Ada tampilan memeriksa info. Jika tadi berubah menjadi tampilan verifikasi akun Anda, maka sekarang berubah menjadi tampilan login akun Google. Verifikasi akun Andanya sudah bisa kita bypass. Untuk login akun Google-nya juga bisa kita lewati dulu. Kita bisa klik tombol lewati di bagian kiri bawah, kemudian kita klik lewati, kemudian lewati langkah ini, kemudian lewati juga untuk sidik jari wajah dan kata sandi. Berikutnya untuk impor kita lewati dan gunakan sekarang. Handphone langsung masuk ke tampilan menu, tetapi handphone ini masih memiliki kata sandi untuk buka kunci layarnya karena tadi kita bikin kata sandi baru 1 2 3 4. Sebelum kita kembalikan ke usernya, sebaiknya kata sandi ini kita hapus dulu, masuk ke menu pengaturan, kemudian cari sidik jari, wajah dan kata sandi, kemudian kunci layarnya, kita masukkan sandinya dan kita ganti dengan tidak ada. Sekarang handphone ini sudah clean semuanya. Untuk kunci layarnya sudah hilang, untuk akun Google-nya sudah terbypass dan handphone bisa kita gunakan lagi. Untuk langkah selanjutnya kita bisa kembalikan dulu perkakas-perkakas yang tadi kita lepaskan, seperti seng penutup mesin, kemudian tutup belakangnya, dan kita bisa tulis nota setelah selesai semuanya. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tetap jaga harga servisan. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.